Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa baik-baik, sehat selalu, agar kita diberi kekuatan untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu mengenai eksponen dan logaritma. Saya akan share screen, buka materinya ya. Oke, ini adalah peta konsep materi eksponen dan logaritma yang saya akan sampaikan. Yang pertama kita akan membahas eksponen, yaitu nanti sifat-sifat eksponen, kemudian fungsi eksponensial dan bentuk akar. Kemudian di logaritma kita akan membahas sifat-sifat dan hubungan antara eksponen dan logaritma, seperti itu. Kemudian yang pertama, eksponen. Eksponen itu merupakan perkalian ya, berulang, adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama. Jadi eksponen ini intinya menurut saya adalah perkalian berulang dengan faktor yang sama. Perhatikan contoh berikut. Misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat ditulis dengan 2 pangkat 6. Maksudnya adalah 2-nya sebanyak 6 kali. 6 ini dari 2-nya sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian misalkan 5 pangkat 8, berarti 5-nya sebanyak 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun misalkan 15 kali 15 kali 15 kali 15 dapat ditulis 15 pangkat 4. 15-nya 4 kali, seperti itu. Dan begitu seterusnya, 7 kali 7 kali 7 sampai 10 kali bisa ditulis 7 pangkat 10. Begitu juga A. A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak 7 kali dapat ditulis dengan A pangkat 7, seperti itu. Gitu ya. Sampai sini jelas ya. Jadi perkalian berulang harus sama, tidak boleh ini A kali B itu tidak bisa dikatakan 7, berarti harus sama A kali A kali A, seperti itu. Begitupun B kali B dan seterusnya. Kemudian sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen kita akan pelajari, yaitu ingat ya. Jadi sebelum kita membahas sifat, saya akan mengingatkan ketika kalian menemui kok 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Misalkan 5 pangkat 0, hasilnya juga 1. 1 juta pangkat 0, hasilnya juga 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Kalian perlu ingat seperti itu. Kemudian jadi jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N. Maksudnya ini ya, A sebanyak N faktor. Jadi A kali A kali A kali A sebanyak N faktor berapa? Misal di sini 5 ya A sebanyak 5. Misal di sini 7 berarti A sebanyak 7. Ini A-nya juga harus sama, A kali A. Ini 5 berarti 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya. Seperti itu ya bilangan yang disebut bilangan berpangkat atau eksponensial.
Jadi eksponen itu seperti itu kalau di definisi matematikanya. Jadi perkalian yang berulang yang sama. Kemudian bilangan berpangkat dapat dinyatakan A pangkat N. A itu harus bilangan pokok, kemudian N-nya adalah pangkatnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah bilangan berpangkat dapat dinyatakan seperti ini. Kemudian definisi yang harus kalian ketahui ketika nanti kalian menemui, kan ini bilangan pokok. Kalau bilangan negatif, misalkan atau pangkatnya ini negatif, kalian ketemui pangkatnya negatif, maka seperti ini ya. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0. A-nya ini tidak boleh sama dengan 0, namanya bilangan pokok. Dan N adalah bilangan bulat positif. Dan di sini harus positif. Maka ketika kalian menemui kok A pangkat negatif N, maka kalian harus ubah dalam bentuk seperti ini. 1 diper A pangkat N. Jadi negatifnya ini diganti dengan 1 per A pangkat N. Seperti itu caranya. Dirubah misalkan ya, ini 5 pangkat negatif 2. Berarti ini sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Negatifnya diganti 1 per di sini. Yang kedua, jika A adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan P adalah bilangan real positif. Sehingga P pangkat N sama dengan A. Jadi ketika ada A kok pangkat 1 per N, kalian bisa sama dengan P. Kalian bisa tulis P pangkat N itu sama dengan A. Misalkan di sini 2 pangkat 1 per 3 sama dengan misalkan 6. Berarti 6 pangkat 3 sama dengan, kalian bisa tulis A-nya seperti itu. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0, maka M, N bilangan bulat positif. Ini juga ketika ada A pangkat M per N, itu kalian bisa dapatkan dari misalkan A pangkat 1 per N dipangkatkan lagi M. Berarti bisa dikali ini 1 kali M per N. Jadi A pangkat M per N seperti itu. Kemudian sifat-sifat logaritma. Kita akan langsung ke sifat logaritma. Ada 7 kalau di sini. Sifat logaritma. Yang pertama, ketika kalian menemui A pangkat M dikali A pangkat N, ini kali ya, bisa kalian tulis kali atau titik sama saja, maka pangkatnya dijumlahkan. Ketika ada perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Dengan ini harus sama ya, A dengan A, tidak boleh A dengan B. Atau misal 5 kali pangkat 2 dikali 5 pangkat 3, itu harus sama. Tidak boleh 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3, itu tidak boleh, harus sama jumlah. Ketika kok dibagi, maka pangkatnya, ketika pangkatnya dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Seperti itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ketika A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti dikalikan. Kok pangkatnya 2 kali? Terus A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti dikalikan pangkatnya. A pangkat M dikali N. Seperti itu ya. Jika tadi dijumlah, dikali dijumlah, kemudian jika dibagi itu dikurangi, jika dipangkat-pangkatkan lagi itu dikalikan. Kemudian A kali B pangkat M sama dengan, kalau ada seperti ini A kali B pangkat M dipangkatkan semua, karena yang di sini kan ada 1 pangkat 1, berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Ini M ya, salah tulis ini. Kemudian yang sifat kelima juga seperti itu. Jika A per B pangkat M, maka seluruh penyebutan pembilangnya dipangkatkan M. A pangkat M dikali B pangkat M. Seperti itu. Karena ini 1, pangkatnya 1.
Kemudian yang sifat nomor 6, A pangkat M dibagi N dikali A pangkat P per N sama dengan M ditambah P per N, karena sudah sama bisa dijumlahkan. Kalau penyebutnya berbeda ya disamakan dulu, sama seperti yang nomor 7 ini. A pangkat M per N ditambah P per Q, seperti itu. Nah, sifat-sifat ini jangan kalian hafalkan, bingung nanti. Cukup dipahami saja. Misalkan, oh dikali itu tambah, kemudian dibagi itu dikurang. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi itu dikali, dan seterusnya seperti itu. Kalian ikuti saja polanya. Kemudian setelah ini saya akan memberikan contoh. Yang pertama ialah ketika sederhanakanlah bentuk eksponen 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Cara penyelesaiannya ketika kok sudah sama ini 2 sama 2 dikali pangkatnya, dikali seperti ini, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 3 karena sudah sama. Ini 2, ini 2. 5 tambah 3, kemudian per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 tambah 3 itu 8 dibagi 2 per 2 itu 2 sama dengan 2 pangkat ini kalau dibagi itu dikurangi sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 2, seperti itu sama dengan 2 pangkat 6. Sudah sampai sini saja, tidak usah di 2 pangkat 6 berapa. Ya, eksponen itu cukup sampai sini saja nggak apa-apa. 2 pangkat 6 seperti itu. Jelas ya? Mudah harusnya. Itu hanya perkalian saja. Kemudian eksponen yang nomor 2 contohnya ketika ada X pangkat 1/3 dipangkatkan 2 dikali X 4/3, maka yang dikerjakan yang di sini dulu, yang di dalam kurung dulu. Caranya 1 kali 2 per 3. Berarti jawabannya X sama dengan 1 kali 2, 2 per 3. Seperti itu. Dikali X 4 per 3. Jadi kalau sudah sama X dengan X ini, kemudian bisa dijumlahkan. Sama dengan X 2 per 3 ditambah 4 per 3. Karena di sini kali. Kalau kali itu dijumlahkan. Kemudian sama dengan 2 karena penyebutnya sama, sudah tinggal dijumlahkan. 2 tambah 4 sama dengan 6. X sama dengan 6 per 3. 6 per 3 itu 6 dibagi 3. Kalau bisa dibagi, sederhanakan, disederhanakan. Sama dengan X pangkat 2, seperti itu. Itu ya, mudah ya. Coba nanti kalian kerjakan latihan 1.1 ini nomor 2 A, B, kemudian nomor 3-nya 3A, B, dan C ya. Jadi nomor 2A dan B, kemudian nomor 3A, B, dan C. Silahkan dikerjakan. Nanti saya akan lampirkan di soal Google Classroom-nya. Kalian kerjakan, kemudian difoto, diupload di Google Classroom. Silahkan kerjakan sebisa kalian. Kalau tidak bisa, kalian bisa bertanya dengan Jabri saya. Nanti tanya wali kelas soal nomornya Pak Yayan, seperti itu. Seperti itu ya. Silahkan dikerjakan. Saya tunggu. Semua tugas saya rekap. Ya, jadi kalian silakan kerjakan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya tunggu pekerjaannya. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini dapat menjadi manfaat untuk kalian semuanya. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur pada Allah, senantiasa bersyukur pada Allah dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Sekian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat belajar.